Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang keutamaan bulan yang disebut dengan sebutan bulan Muharram. Allah berfirman dalam Quran surat ke-9, yaitu surat At-Taubah di ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah telah menciptakan, atau sesungguhnya Allah telah mengedarkan dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan. Jadi dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan sudah tertera dalam Quran surat At-Taubah di ayat 36. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Hijriyah atau Qamariyah. Dan bulan ini bukanlah bulan Miladiyah atau Masehi. Apa bedanya antara Hijriyah dengan Miladiyah? Kalau bulan Miladiyah atau Masehi itu berganti tanggalnya di saat tengah malam pukul 00.00. Sementara kalender Hijriyah itu ganti tanggalnya di saat selesai waktu asar atau di awal masuk azan maghrib. Maka pada hari ini tanggal 8 Muharram, maka nanti di saat azan maghrib berubahlah tanggal menjadi tanggal 9 Muharram. Maka apabila ada yang wafat atau meninggal nanti setelah sholat isya, maka sebenarnya dalam kalender Masehi terhitung masih di hari Jumat, tapi di kalender Hijriyah itu sudah masuk di hari Sabtu. Yang kedua, perbedaan antara Miladiyah Masehi dengan Hijriyah. Umumnya kalender Masehi jumlah harinya lebih banyak ketimbang jumlah hari di kalender Hijriyah. Kalau di kalender Masehi jumlah harinya 365 sampai 366 hari, tapi kalau kalender Hijriyah lebih sedikit 11 atau 12 hari, yaitu 354 sampai 355 hari. Dan apabila ada yang bertanya, kenapa jumlah kalender Hijriyah harinya lebih sedikit ketimbang kalender Masehi? Karena jawabannya harinya lebih sedikit. Karena jumlah kalender dalam bulan Hijriyah tidak ada yang sampai di angka 31 hari. Dan banyak di kalender Hijriyah hanya sampai di angka dalam sebulan 29 hari. 12 bulan ini bukanlah bulan Masehi, tapi bulannya adalah bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan yang terakhir Zulhijjah. 12 bulan ini sudah tertera dalam Quran, dan 12 bulan ini sudah diatur Allah, sudah tertulis dalam buku, namanya adalah Lauhul Mahfuz. Lauh artinya catatan, mahfuz artinya terjaga. Maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya nama-nama bulan ini yang menamakan Arab jahiliyah disesuaikan dengan cuaca dan kondisi. Muharram artinya adalah mulia, dan kala itu tidak boleh berperang atau menumpahkan darah. Sofar artinya kosong, maka negeri itu kosong ditinggal sama masyarakat atau warga karena mereka pada pergi berniaga atau perang. Rabiul Awwal mereka balik dari perang atau berdagang, kumpul bersama keluarga. Rabiul Akhir mereka masih menghabiskan waktu-waktu akhir bersama keluarga. Jumadil Awal berarti masuk awal musim dingin di Arab kuno kala itu. Jumadil Akhir mulai berakhirlah musim dingin di Arab kuno kala itu. Rajab sama dengan Muharram, tidak boleh berperang, bulan mulia. Sya'ban artinya bercabang atau berkelompoknya orang Arab dalam berdagang ke negeri Syam, tidak sendiri-sendiri. Ramadan berarti panas sekali, tapi saat ini ulama kontemporer mengartikan Ramadan artinya adalah menghapuskan dosa. Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Zulqaidah mereka asyik duduk-duduk bersama keluarga di bulan itu. Dan terakhir adalah bulan Zulhijjah, yaitu kebiasaan mereka di bulan ini berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari situ kita bisa pahami bahwasanya dari 12 bulan ini maka Muharram diletakkan dalam bulan pertama dalam kalender Hijriah. Maka keutamaan pertama di bulan Muharram adalah awal bulan dalam kalender Hijriah yang pertama. Maka saat ini kita berada di awal bulan, kedudukannya seperti Januari dalam kalender Masehi. Hanya saja kalender ini disebut dengan sebutan Muharram, berarti bulan ini adalah bulan mulia dan tertulis dalam kalender pertama di bulan Hijriah. Yang kedua, Al-Quran melanjutkan di Quran di surat yang sama ke-9 ayat 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan. 4 bulan yang Allah haramkan tidak tertulis dalam ayat tersebut, tapi dijelaskan dalam hadis sahih. Rasul mengatakan 4 bulan ini adalah 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. 3 bulan berturut-turut adalah bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, dan yang berpisah adalah bulan ke-7. Bulan ke-11 adalah Zulqaidah atau Zulqa'dah, bulan ke-12 adalah Zulhijjah, bulan pertama adalah Muharram, dan bulan yang ke-7 adalah bulan Rajab. Maka kalau ada yang tanya apa keutamaan bulan Muharram di samping diletakkan dalam bulan pertama kalender Hijriah, maka jawabannya Muharram adalah 1 dari 4 bulan yang Allah haramkan. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi yang telah mendapatkan doa kemuliaan dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat seniornya Rasulullah, juga disepakati oleh para alim ulama. Maka yang mengatakan bukan saya, pendapat ini adalah dari pendapatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, dan disepakati oleh ulama. Barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram ini, pahalanya Allah lipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat dosa di 4 bulan ini, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka kalau sumber kita dalil dari pendapat-pendapat beliau-beliau tadi, maka insya Allah Jumatan kita kali ini pahalanya beda ketimbang Jumatan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada yang tanya kenapa Jumatan di bulan ini itu berbeda, jawabannya karena kita berada di Jumatan di bulan Muharram, di mana pahalanya Allah lipat gandakan.
Rasul pernah bersabda, "Waman masal hasa faqad laga." Barang siapa yang memainkan batu kerikil, barang siapa yang memainkan batu kerikil di saat khatib menyampaikan khutbahnya. Batu kerikil dikiaskan oleh ulama adalah saat ini handphone. Barang siapa yang asyik memainkan handphone di saat khatib menyampaikan khutbahnya, faqad laga, maka jumatannya sia-sia. Berapa banyak jamaah ketika khatib menyampaikan khutbahnya asyik memainkan handphone. Wahai jamaah yang ada di hadapan saya mengingatkan kalian, bukan semata-mata karena saya benci dengan kalian. Berapa banyak orang yang pulang dari masjid tidak mendapatkan pahala salat Jumat karena disibukkan dengan handphonenya. Dan Nabi berpesan, apabila kalian tertimpa rasa ngantuk ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka berpindahlah tempat. Maka berapa banyak jamaah salat Jumat ketika khatib menyampaikan khutbahnya asyik dengan tidurnya dan tidak berusaha untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Bulan ini bulan Muharram, Jumatan kita adalah Jumatan di bulan Muharram yang pahalanya Allah lipat gandakan. Isilah barisan paling depan ketika sholat, terlebih ketika sholat Jumat, karena di barisan paling depan ini mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan mendapatkan doa kemuliaan dari para malaikat. Dan barisan paling depan ada lagi yang paling mulia, yaitu di sebelah kanannya imam. Ketiga, hadis ini sahih, rawahu Imam Muslim, keutamaan bulan Muharram. Rasul mengatakan afdhalus siyam, Rasul mengatakan afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail. Salat yang paling utama setelah wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya adalah salat sunnah tahajud. Tapi hadis tersebut koma, Nabi mengatakan kelanjutannya, wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sedangkan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah syahrullah. Syahrun artinya bulan, Allah artinya Allah, syahrullah yaitu Muharram. Maka kalau ada yang tanya apa keutamaan bulan Muharram, yang pertama diletakkan dalam kalender pertama bulan Hijriah. Yang kedua, bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan haram yang pahala dan dosa dilipat gandakan. Dan yang ketiga, puasa yang paling utama adalah di bulan Muharram. Maka apabila ada yang bertanya ke saya, bolehkah puasa mulai tanggal 1 Muharram? Maka jawaban saya adalah boleh, tapi baiknya janganlah berpuasa selama sebulan penuh di bulan Muharram, karena khawatir bisa menyamai dan menandingi pahala puasa di bulan Ramadan. Maka kalau begitu perbanyaklah puasa, karena puasa ini adalah kita berpuasa di bulan Muharram, di mana Muharram ini disunahkan untuk memperbanyak puasa. Bulan Muharram bukan hanya diperintahkan puasa, tapi di hadis tersebut dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Maka sesuatu yang disandingkan, sesuatu yang digandengkan atau dinisbahkan dengan kata Allah, sesuatu itu sungguh sangat istimewa. Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Maka bulan ini disebut adalah bulannya Allah. Maka kalau ada yang bertanya apa nama lain dari penyebutan Muharram, jawablah penyebutan lain dari kata Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Keempat, di bulan Muharram ada hari yang sangat mulia, yaitu lusa, yaitu hari Ahad atau Minggu, bertepatan dengan 6 Juli, dikenal dengan sebutan hari Ashura. Di dalam kalender Jawa itu biasanya mengambil nama-nama bulannya dari kalender Hijriah, yaitu pemerintahan Mataram di saat Sultan Agung mencetuskan kalender Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruah, Poso, Longkang dan Besar. Maka di bulan ini kalender Jawa nyebutnya adalah bulan Suro. Bagi saya Suro itu adalah singkatan dari kata Ashura. Ashura, Indonesia suka menyingkat nama dan kata, maka Ashura menjadi Suro. Maka bulan ini dalam kalender Jawa disebut dengan sebutan bulan Suro. Adapun tradisi pantangan gak boleh keluar rumah, pantangan ini dan sebagainya, itu hanya tradisi. Semua hari, semua bulan adalah baik.
Nabi mengatakan yukafir sanatal madiyah, barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, yaitu hari Ahad Minggu 6 Juli, maka dosa-dosanya setahun masa lalu Allah ampuni. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, penduduk orang-orang Yahudi Madinah pun juga berpuasa. Maka kemudian Nabi mengatakan, lain baqitu la asumanna atasi, kalau usia dan umurku panjang sampai tahun depan. Namun ternyata Nabi enggak sampai tahun depan, tapi beliau mengatakan la asumanna atasi, maka aku pun berpuasa tanggal 9 Muharram. Maka puasa Muharram baiknya tidak 1 hari, baiknya 2 hari, yaitu mulai besok tanggal 9 Muharram hari Sabtu tanggalnya 5 Juli, dan kemudian hari Minggu tanggalnya 6 Juli. Maka hendaklah kita berpuasa, niatkan puasa Muharram Sabtu dan Ahad, yaitu 9 dan 10 Muharram. 9 disebut Tasu'a dan 10 disebut Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan, khalifu fihil yahud, bedakanlah dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman fihi qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari atau sehari sesudahnya. Maka dari situ bolehnya puasa 9, 10 atau 10 dan 11. Dari situlah saya simpulkan, ternyata puasa Muharram ini ada 4 macam. Yang pertama, puasa 1 hari saja 10 Muharram hari Minggu atau Ahad. Puasa 2 hari 9, 10 Sabtu dan Minggu. Puasa 2 hari 10, 11 Ahad, Minggu dan Senin. Dan puasa 3 hari 9, 10, 11 Sabtu, Minggu dan Senin. Tiga-tiganya benar. Selasa tidak puasa, tapi Rabu, Kamis dan Jumat. Rabu, Kamis, Jumat tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu Ayyamul Bid, juga silakan untuk puasa. Biasanya di kita ada santunan anak yatim. Sebenarnya dalam hadis sahih mengatakan santunan anak yatim di tanggal 10 Muharram tidak ditemukan. Tapi ketika kita lagi puasa, banyak-banyaklah bersedekah. Nabi mengatakan, ada enggak yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ada enggak yang hari ini bersedekah dalam hal ini santunan anak yatim? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ada enggak yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ada enggak yang hari ini mengantarkan jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim, barang siapa umatku mengerjakan 4 amalan dalam 1 hari, dia puasa, dia sedekah, dalam hal ini kita menyantuni anak yatim, kemudian dia menjenguk orang sakit, dan dia mengantar jenazah. Saya ulangi, hari itu puasa, sedekah, jenguk orang sakit, ngantar jenazah. Kata Nabi, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Apa itu yatim? Yatim itu adalah usia anak yang meninggal dunia. Anak itu usianya belum akil balik, dan disunahkan untuk mengusap kepalanya. Imsah rosal yatim, usaplah kepala anak yatim. Maka apabila masjid ini menyantuni anak yatim, kok tiba-tiba yang datang sudah besar, sudah lebih dari akil balik, maka itu namanya bukan yatim, tapi namanya du'afa. Terakhir, 10 Muharram, yang pertama kita disunahkan untuk berpuasa. Yang kedua, apabila ada yang tanya apa keutamaan Asyura, maka jawablah, menurut keyakinan orang-orang Yahudi, 10 Muharram adalah hari di mana tenggelamnya Fir'aun, dan hari itu pula di mana Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya cucu bernama Husain. Husain ini meninggal di Karbala, dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Apa yang terjadi? Husain bin Ali meninggal dunianya tanggal 10 Muharram dan beliau sedang puasa. Apa yang kita harus perbuat dengan kematian Husain? Sebenarnya tidak harus ada yang kita perbuat, kita hanya disunahkan untuk berpuasa. Maka apabila di tanggal 10 Muharram kita melihat ada orang yang memukul-mukul badannya sendiri karena meratapi kematian Husain, Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, laisa minna
laisa minna, laisa bukanlah, minna golongan kami, bukanlah golongan umatnya Rasulullah, man latamal qudud wa syaqal juyub wa da'wa bidakwal jahiliyah, yang meratapi kematian dengan cara menampar muka, menyobek kantong baju dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Maka apabila tanggal 10 Muharram ada yang meratapi kematian Husain dengan cara menampar mukanya, menyobek kantong bajunya dan berteriak dengan teriakan jahiliyah, saya mengatakan laisa minna, bukanlah golongan kami umatnya Rasulullah. Kita apa? Kita yang ditugaskan adalah berpuasa, sama-sama bersedekah, dan orang yang rajin puasa ada pintu khusus di sorga, namanya adalah Royan. Orang yang rajin puasa nanti puasa akan menjadi syafaat, naungan, pelindungnya dari panasnya matahari padang mahsyar. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah ketimbang wanginya kasturi. Dengan berpuasa melatih kesabaran, dengan berpuasa insya Allah jauh jin dari masuk ke dalam badan kita. Dan jika Allah berkehendak kita meninggal lagi puasa, dijanjikan masuk ke dalam surga. Dan tutup khutbahnya Muharram, momen hijrah, hijrah menuju ke arah yang lebih baik. Maka yang dulunya enggak suka dengan berjamaah sholatnya, hijrahlah. Dan biasanya kita meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Di Masjid Al-Ittihad Tebet ada seseorang yang sedang sholat berjamaah, jamaah dengan imam dan jamaah yang lain. Beliau ini almarhum sujud ketika jamaah bangun dari sujud beserta imam, tapi beliau ini masih sujud. Selesai salam jamaah menghampiri, ternyata beliau ini sudah wafat ketika sedang sujud. Keluarganya mengatakan beliau meninggal dunia sedang sujud di masjid karena kebiasaannya sholatnya selalu berjamaah di masjid. Semangat hijrah, semangat meraih menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya mengingatkan untuk kesekian kalinya, sama-sama kita berpuasa. Silakan dipilih mulai besok, lusa sampai setelah lusa, atau hanya tanggal 10 Muharram. Kita semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, kuat iman, dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'ur bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana ala nabil adnan ahyina alal qur'an wa amitna alal qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izal islam wa
ansuril muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.